kami upload telah kita upload di DAS itu merupakan artikel-artikel milik bersama. Artinya ketika Bapak Ibu sekalian, tim provinsi dari berbagai provinsi ingin meneruskan ke jurnal nasional, itu kami sangat mendukung dan Bapak Ibu sekalian bisa menjadi penulis utama dan kami juga sangat terbuka untuk diajak konsultasi apabila dalam penulisan artikel masih ada data-data yang Bapak Ibu sekalian ingin memperjelasnya. Nah, jadi pada kegiatan hari ini pertama susunan acaranya adalah kita akan mulai dari Provinsi Bengkulu dulu, di mana nanti Provinsi Bengkulu tim UGM akan menjelaskan atau mempresentasikan artikel-artikel yang ditulis, berikut juga data-data yang dimuat dalam artikel tersebut. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian menanggapi apakah artikel tersebut atau data-data yang ada di artikel tersebut telah memenuhi atau telah menggambarkan keadaan yang terjadi mengenai implementasi JKN di wilayah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mungkin ada Prof. Laksono sudah tergabung. Selamat pagi, Prof. Laksono. Oh, belum ya? Ya. Ya, baik. Prof. Laksono sudah tergabung juga dalam kegiatan ini. Belum masuk ya, Mas? Oke, jadi nanti setelah tim Bengkulu, kita akan bahas artikel tim Bengkulu mulai dari tata kelola, kemudian equity, dan juga mutu. Kemudian setelah membahas, kita akan tanyakan juga kepada peneliti di tim Bengkulu, misalnya Pak John dan Bu Wulan, serta tim lainnya, apakah artikel yang kita tulis, data-data yang kita tulis tersebut telah menggambarkan situasi yang ada di Provinsi Bengkulu. Apabila ada yang keliru, Pak John bisa mengcounter sehingga kami bisa memperbaiki. Sehingga artinya nanti artikel yang kita tulis di DAS itu atau yang kita upload di DAS itu sudah tervalidasi atau datanya telah memenuhi kebenaran baik yang ada dalam data sekunder maupun empiris yang Bapak Ibu lakukan di kabupaten masing-masing. Nah, Prof. Laksono sudah bergabung. Prof. Laksono ingin menyampaikan sesuatu, Prof. Ya, terima kasih Mbak Tari. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dengar suara saya? Dengar, Prof. Dengar, Prof. Ya. Oke, terima kasih sekali atas kebersamaan kita selama bertahun-tahun, berbulan-bulan juga dalam masa COVID ini. Memang mulai minggu ini kita sudah mulai fokus lagi kepada pekerjaan semula yang memang selama 2 bulan ini kita tidak begitu fokus karena memang masalah COVID luar biasa besarnya di mana-mana ya. Tapi semua sehat-sehat toh? Alhamdulillah sehat, Prof. Sehat-sehat. Alhamdulillah, Prof. Ya, sehat. Kasus nambah terus. Iya, betul makanya. Iya, jadi hari ini kita mengambil beberapa kasus provinsi ya. Memang tujuan seperti yang dibahas minggu lalu, kita membantu teman-teman mitra ya untuk mengembangkan penelitian. Memang saya yakin teman-teman mitra banyak yang kerepotan macam-macam ya, termasuk perkuliahan dan sebagainya. Ya, tapi kalau kita tidak meluangkan waktu untuk menulis seperti ini, saya khawatir teman-teman juga karir akademiknya juga kurang lancar ya. Jadi karena penelitian itu sangat penting untuk menjadi seorang profesor atau dosen senior ya. Nah, untuk itu kami sangat membantu untuk ini. Silakan dikembangkan apa yang sudah kita lakukan bertahun-tahun ya, sudah hampir 2 tahun, 3 tahun ini ya. Sekarang sudah sampai pada hasil realnya ya. Hasil realnya itu terkait kita ya, tapi belum hasil real pada bangsa, karena kita masih banyak negosiasi dengan DPR, dengan Kemenkes, BPJS, macam-macam pihak untuk advokasi ini ya. Masih belum, karena semua orang masih sibuk COVID ya, jadi kita masih berhenti sebentar ya. Tapi nanti setelah Lebaran kita akan masuk lagi ke isu JK ini tanpa apa istilahnya itu mengabaikan COVID ya. Jadi dua-duanya kita garap ya. Nah, kemudian juga dalam konteks universitas di tempat di provinsi masing-masing ya, itu juga kesempatan betul untuk mulai membangun kredibilitas untuk menjadi seorang atau tim yang disebut sebagai analis kebijakan ya. Nah, ini saatnya betul dari penelitian, dan nanti kita setelah Lebaran ya, Mbak Tari ya, kita akan set ulang
program untuk pelatihan analisis kebijakan, kemudian menulis policy brief sampai ke advokasi dan sebagainya. Oke, jadi program masih banyak, nanti kita akan terus kembangkan. Nah, sekali lagi bahwa ini sekarang saatnya kita untuk work from home ya, untuk melihat data yang ada di sudah masuk di web. Silakan Anda perbaiki, Anda kurangi, tambahi kalau ada yang perlu dilakukan seperti itu. Saya kira ini Mbak tadi ya apa yang bisa saya sampaikan ya. Sekali terima kasih dan mari kita lakukan dan saya akan ikuti secara observasi ya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih banyak Prof. Laksono atas sambutannya juga wawasan yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, kami juga menginfokan bahwa apa yang telah kita lakukan yaitu melakukan penelitian evaluasi JKN dari tahun 2018 sampai 2020 ini adalah hasil-hasil yang nanti akan kita presentasikan kepada stakeholders baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah atau wilayah Bapak Ibu masing-masing. Untuk itu pada awal ini kita pada tahap penyajian bukti. Sehingga ini kita harus hati-hati dan benar-benar mengecek betul apakah artikel-artikel atau artikel ini nanti akan menjadi tools yang akan kita bawa ke stakeholders agar terjadi perubahan kebijakan kesehatan mengenai terkait JKN di wilayah Bapak Ibu sekalian sehingga tercipta tujuan mulia dari JKN itu sendiri di mana pemerataan dari akses pelayanan kesehatan dan juga mutu dari pelayanan kesehatan era JKN ini yang kita sama-sama ketahui itu belum terjadi sejak 2014 sampai tahun 2020 saat ini. Nah, untuk itu supaya mengefektifkan waktu langsung saja saya akan share screen. Mohon dari tim Bengkulu dapat memperhatikan artikel yang kami coba presentasikan dan bisa langsung nanti setelahnya memberikan komentar apa yang masih menjadi kurang, apa yang masih membingungkan, sehingga nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Saya share screen. Dari apa ya, Mas? Belum ya? Oh ya. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu, ini saya juga coba simulasikan lagi untuk Bapak Ibu sekalian yang dari kemarin menanyakan dari mana linknya. Ini saya coba simulasikan bagaimana caranya membuka link di daerah. Pertama, ya Mas. Ya, pertama Bapak Ibu membuka dulu website kebijakan JKN, kebijakan kesehatan Indonesia. Ke atas, Mas. Nah, di posisi kanan atas itu ada bacaan DAS, Dashboard Sistem Kesehatan, itu diklik. Ya. Setelah diklik, dia akan muncul. Nah, setelah diklik, dia akan muncul halaman sebagai berikut. Untuk melihat artikel yang akan kita bahas, Bapak Ibu langsung ke bawah, scroll ke bawah, langsung mengklik wilayah Bapak Ibu sekalian yang ada di peta. Misalnya kita akan bahas Bengkulu, diklik Bengkulu. Oke. Ditunggu sebentar, lalu Bapak Ibu langsung ke bar warna hijau, judulnya penelitian kebijakan. Ya, diklik Mas. Oh ya, warna biru. Maaf. Jadi bisa mengklik bar biru, penelitian kebijakan, lalu klik JKN. Jadi ini kami informasikan di bar-bar tersebut, balik ke bar dulu Mas. Nah, di bar-bar sekalian ini, Bapak Ibu sekalian, harapan kami, Bapak Ibu tidak hanya menjadi harapan kami, Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengelola DAS di laman provinsi Bapak Ibu sekalian. Seperti misalnya Bengkulu. Ini Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah bekerja sama dari 2018 sampai 2020. Harapannya ke depan, nanti mudah-mudahan tidak ada halangan. Harapan kami DAS ini akan berkembang tidak hanya untuk JKN saja, tapi isu-isu kesehatan lainnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian cukup beruntung mendapat kesempatan pertama untuk mengelola isu JKN di laman provinsi Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita akan coba juga dalam hal mengadvokasi hasil penelitian kepada stakeholders itu tidak melalui by paper, tapi kita menggunakan DAS. DAS ini nanti akan menunjukkan kita juga telah menyajikan data sampel yang bisa melihat
migrasi keluar maupun migrasi masuk. Migrasi itu maksudnya siapa sih, berapa banyak pasien yang dari Bengkulu pergi berobat ke Jakarta, atau berapa banyak pasien di luar Bengkulu yang pergi berobat di Bengkulu. Siapa mereka, dan itu bisa menggambarkan situasi dari Bapak Ibu sekalian. Situasi di wilayah Bapak Ibu sekalian mengenai akses layanan kesehatan. Apakah telah merata digunakan oleh semuanya, baik yang miskin maupun yang kaya, atau masih terjadi gap-gap. Oke, langsung saja, sudah dibuka ya Mas. Jadi bar hijau, nah muncul seperti ini, kita klik yang tata kelola. Oke. Nah, ini sudah muncul, ke bawah lagi Mas. Nah, kita coba bahas yang tata kelola dulu ya. Jadi, untuk tata kelola ini, dari beberapa data yang memang belum cukup banyak dari tim Bengkulu dapatkan di lapangan, kami tim UGM dan tim Bengkulu menuliskan bahwa pertama, hasil pentingnya adalah aspek tata kelola dalam penyelenggaraan JKN di Provinsi Bengkulu adalah akses data yang belum baik. Terbatasnya akses data program JKN dari BPJS Kesehatan berdampak pada kebijakan pemerintah Provinsi Bengkulu dirasa belum tepat sasaran. Hal ini diidentifikasi dari kepesertaan masyarakat yang belum mencapai IHC dan masih belum akurat dan terintegrasinya data kemiskinan, serta belum terlaksananya pemerataan layanan implementasi kebijakan JKN. Ke bawah, ini pendahuluannya, bahwa Provinsi Bengkulu itu salah satu kota, memiliki 1 kota dan 9 kabupaten, dan Provinsi Bengkulu ini mempunyai 5 kabupaten yang masuk dalam DTPK, Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan, yaitu Bengkulu Selatan, Kabupaten Lebong, Kaur, Bengkulu Utara, dan Kabupaten Seluma. Kemudian saat ini cakupan Provinsi Bengkulu itu baru 78,50% menurut DJSN tahun 2020. Dengan situasi provinsi yang memiliki 5 kabupaten DTPK, juga capaian kepesertaan yang masih belum mencapai 100%. Ke bawah lagi Mas. Penelitian ini atau penelitian kita lakukan kemarin itu bertujuan untuk melihat apakah capaian peta jalan JKN 2014-2019 sasaran 158 sudah tercapai. Nah, Bapak Ibu, mengingatkan kembali apa yang kita lakukan atau evaluasi yang kita lakukan dari 2018 sampai 2020 hari ini, kita mengacu pada peta jalan JKN tahun 2014-2019 yang ada di dokumen DJSN. Terus yang kedua, bagaimana koordinasi dalam kesesuaian data PBI antara pemerintah Provinsi Bengkulu dengan BPJS Kesehatan. Kenapa kita langsung menembak di sini kesesuaian data PBI? Karena data PBI ini kan merupakan data masyarakat miskin dan tidak mampu, di mana kita telah mengidentifikasi bahwa data kemiskinan itu dari tahun ke tahun sebelum ada BPJS maupun sesudah ada BPJS, dan juga hari ini pun itu masih terjadi masalah. Sehingga kita ingin melihat dengan adanya BPJS Kesehatan sebagai lembaga baru non-pemerintahan, berbadan hukum publik dan bersifat non-profit itu benar-benar bisa membantu tidak untuk permasalahan pendataan masyarakat miskin yang masuk dalam peserta JKN. Kemudian yang ketiga, kita ingin melihat bagaimana transparansi dan partisipasi dalam program JKN di Provinsi Bengkulu untuk mencapai sasaran dalam tata kelola dalam JKN. Jadi kenapa sih kenapa kita langsung ke pertama koordinasi, kedua transparansi, dan ketiga partisipasi? Karena tema ini adalah tema tata kelola, jadi memang secara spesifik kita mengetahui bahwa teori tata kelola itu kan ada 9, tapi kita hanya menyasar 3. Kita melihat koordinasinya, kita ingin melihat transparansinya, kita ingin melihat partisipasinya. Karena 3 hal itu saja yang coba kita fokuskan untuk menilai sasaran 1, 5, dan 8. Oke, ke bawah Mas. Jadi untuk yang Bengkulu ini, kami tidak menggunakan
Yang Bengkulu ini kami tidak menggunakan real evaluation. Ya, yang Bengkulu ini kami tidak menggunakan real evaluation karena memang data-datanya itu tidak mendukung, tidak bisa kita tidak bisa mengidentifikasi mekanisme dari si stakeholders karena sejak awal kan penelitian kita menggunakan pendekatan real evaluation di mana kita itu menggali informasi atau kita benar-benar mengamati bagaimana sih persepsi pemangku kepentingan, baik itu dinas kesehatan, dinas sosial, maupun Bapeda dalam optimalisasi program JKN di wilayah. Kita ingin melihat itu dalam penelitian yang kita lakukan di 2018 sampai 2020. Tapi karena untuk tim Bengkulu itu datanya tidak memadai, sehingga kami tidak menggunakan menyajikannya tidak menggunakan pendekatan RE karena tidak dapat mengidentifikasi, sehingga kita sajikan dalam bentuk kualitatif atau studi kasus. Ke bawah Mas, hasil, oh ya ini cukup. Nah dari JSN sudah tergambar bahwa peserta PBI adalah peserta yang dominan, 46,6% itu merupakan peserta PBI. Ke bawah lagi Mas. Nah di bawah ini juga kami dapat dari tim Bengkulu yang menyajikan Kabupaten Kaur, di mana kalau misalnya dari tabel yang terlihat di monitor Bapak Ibu sekalian, Kabupaten Kepahyang, Rejang Lebong itu paling rendah, masih 65 dan 67. Ke bawah lagi. Nah, di sini sudah mulai masuk kuotasinya. Data dalam tabel tersebut mengalami perubahan sejak diberlakukannya Perpres nomor 75 mengenai kenaikan iuran. Berikut pernyataan Dinas Kesehatan. Data jumlah peserta JKN Bengkulu itu 1.500.000 sekian, tersebar di 10 kabupaten. Cakupan tertinggi ada di Kabupaten Bengkulu Selatan 93%, dan terendah di Kabupaten Rejang Lebong yaitu 64%. Bengkulu Selatan hampir mendekati UHC, namun adanya kenaikan premi di akhir tahun menyebabkan dana tidak cukup. Ke bawah lagi, apabila diperhatikan, ke atas sedikit Mas. Nah, jadi kuotasi ini nanti, kuotasi yang Bapak Ibu, kuotasi yang ada di monitor Bapak Ibu sekalian ini, kuotasi yang membuat kami menyimpulkan bahwa tidak transparansinya data JKN ini menyebabkan pemerintah Bengkulu Selatan menerbitkan kebijakan yang kami rasa tidak tepat. Pertama, satu, di kuotasi tersebut tertulis bahwa data penduduk miskin memang bermasalah di kami, karena tadi seharusnya itu yang melaksanakan dinas sosial dan Dukcapil, tapi mereka merasa tidak memiliki cukup dana dan SDM untuk melakukan verifikasi dan validasi masyarakat miskin. Terus yang kedua, pendataan jumlah masyarakat miskin tidak dilakukan di Dinkes, tapi di dinas sosial. Jumlah jam keskot 10.000 dan masih bisa open. Dinsos yang memverifikasi Yankes menerima SKTP dan pembayarannya. Ke bawah lagi Mas. Nah, di sini dituliskan bahwa upaya program yang diterapkan. Nah, di sini di kuotasi yang selanjutnya ini pemerintah Bengkulu itu menyiapkan kuota 23.000 itu untuk membayari segmen PBPU atau peserta mandiri kelas 3. Jadi kalau misalnya kita lihat undang-undang SJSN, seharusnya ketika tadi di pernyataan di atas bahwa masih bermasalah pada data penduduk miskin, tetapi yang kedua, pemerintah provinsi menyediakan kuota untuk membayari peserta PBPU atau peserta mandiri. Karena kalau misalnya kita lihat definisi dari PBPU itu adalah peserta mandiri atau peserta yang mampu membayar iuran. Peserta yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri, misalnya seperti dokter, pengacara, artis, atau pengusaha. Jadi artinya kalau misalnya dia definisinya seperti itu, artinya PBPU itu tidak perlu dibantu lagi untuk membayar 23.000. Artinya yang harus dilakukan harusnya adalah verifikasinya diperbaiki. Ketika peserta PBPU itu ternyata miskin, masukkan dia ke dalam PBI.
bukan membayari tunggakan dari PBPU, karena di undang-undangnya yang berhak menerima iuran itu, yang berhak menerima APBN atau APBD itu adalah PBI. Boleh lagi, Mas? Itu untuk kesimpulan kami untuk kebijakan yang dirasa tidak tepat, tapi nanti Pak John bisa mengcounter atau mengklarifikasinya. Terus ke bawah. Nah, di sini kita lihat akses data pelayanan kesehatan. Akses data pelayanan kesehatan ini tidak semua provinsi dapat, karena memang cukup sulit mendapatkannya dari BPJS Kesehatan. Terakhir untuk Kalimantan Timur kita sudah minta dan ternyata di PPT-nya dihapus rasio klaim biaya, sehingga kami tidak bisa mengidentifikasi seperti yang ada di Jogja maupun ada yang di Bengkulu. Nah, kalau dari Bengkulu sendiri memang terlihat bahwa biaya pelayanan sama biaya penerimaan itu lebih besar biaya pelayanan daripada biaya penerimaan. Hampir 44% untuk kantor cabang Bengkulu dan Curup 69%. Atau kalau kita rata-rata itu 50%. Artinya biaya pelayanan yang dikeluarkan oleh BPJS itu lebih besar daripada iuran seluruh peserta baik PBI, PBPU, PPU yang ada di Provinsi Bengkulu. Ke bawah lagi, Mas. Nah, di sini ditulis sejauh ini data-data terkait dengan peserta PPU, bukan pekerja, PBPU itu tidak disampaikan ke dinas, tetapi hanya peserta PBI, APBD, dan APBN. Nah, di sini itu membuat kami melihat bahwa tidak tuntas Dinas Kesehatan menganalisis data pelayanan kesehatan di JKN. Mengapa? Karena hanya data PBI, APBD, dan PBI, APBN saja yang boleh diakses. Data-data yang lain tidak boleh diakses. Itu kan menjadi sebuah pertanyaan gitu. Bagaimana kita bisa melakukan atau bagaimana kita bisa memproduksi sebuah kebijakan yang tepat bila data yang kita miliki hanya sepotong. Ke bawah lagi, Mas. Ke bawah terus. Nah, ini data yang disajikan di tabel 3 ini diambil dari DAS, yaitu dari data sampel BPJS tahun 2016. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu lihat di monitor Bapak Ibu sekalian, penggunaan terendah atau total biaya terendah dalam klaim layanan kardiovaskular di Provinsi Bengkulu itu ada pada PBI APBD 4,69% dan bukan pekerja. Sedangkan tertinggi adalah PBPU. Jadi kalau misalnya melihat situasinya, melihat data tersebut, nanti kita diskusi. Kalau misalnya saya melihat PBPU itu paling tinggi 42,80%. Terus kemudian PBPU di atas itu dapat bantuan pelunasan tunggakan. Sedangkan dilihat PBI itu masih 4,6 dan 25,53%. Bahkan ada persentasenya yang 0,00%. Yang itu yang harapan kami nantinya kalau misalnya Bapak Ibu ingin melanjutkan artikel ini ke jurnal nasional ataupun jurnal internasional, inilah yang Bapak Ibu gali lebih dalam. Mengapa untuk Kabupaten Bengkulu Utara, Kaur, juga Rejang Lebong itu masih 0,0%. Apakah itu Bapak Ibu sekalian yang bisa menggambarkan apakah itu terkait ketersediaan SDM atau akses akomodasi yang tidak memungkinkan untuk peserta PBI, APBD, dan APBN? Karena kita ketahui bahwa JKN ini hanya menanggung biaya pelayanan, tidak menanggung akomodasi, sehingga kita bisa pastikan bahwa untuk penduduk miskin itu akan mengalami kesulitan untuk pergi berobat pada vaskes yang mungkin lebih tinggi untuk menangani penyakitnya, sehingga bisa jadi tidak diteruskan. Itu nanti Bapak Ibu yang bisa menggali lebih lanjut di wilayah Bapak Ibu sekalian, sehingga kita bisa melihat karena apakah betul program JKN ini telah memberikan akses yang merata. Karena kalau misalnya kita lihat tadi untuk PBPU ini 42,80% penggunaannya terbanyak. Sedangkan kalau misalnya kita lihat PBPU itu ke atas lagi, Mas. Ke atas terus lagi.
Lagi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lihat gambar di atas, kepesertaan PBPU itu hanya 19,3%. Hanya berapa persen gitu. Sedangkan PBI, APBD, dan PBI daerah itu jumlahnya 46 dan 11, artinya lebih banyak peserta miskin, tapi aksesnya kenapa di data sampel itu banyak untuk peserta PBPU. Ke bawah lagi, Mas. Oke. Nah, itu untuk data, itu terkait untuk transparansi data. Kemudian ke bawah lagi, kami juga menelusuri kebijakan terkait jaminan kesehatan di Provinsi Bengkulu. Jadi regulasi yang berhasil dikumpulkan ini ada 4, yaitu Perda nomor 7 2012, terus juga Perbub nomor 5 2012, terus Perbub 24 2014, dan Perbub nomor 40 tahun 2015. Itu dukungan kebijakan. Terus di bawahnya lagi dukungan kebijakan atau peraturan untuk optimalisasi program JKN. Pemerintah Bengkulu juga memberikan biaya tambahan bagi penduduknya yang harus dirujuk menuju vaskes di luar Provinsi Bengkulu. Berikut kuotasinya. Jadi Pemda kami dalam mendukung JKN ini telah membantu memberi subsidi, yaitu biaya hidup dan ongkos transportasi bagi peserta JKN yang harus dirujuk ke RS tipe A. Nah, nanti ini mungkin bisa dikonfirmasi apakah dukungan ini memang diberikan untuk semua peserta atau memang dikhususkan untuk peserta PBI. Ke bawah lagi, Mas. Nah, enggak, ke atas sedikit. Ke atas sedikit. Nah, persoalan terus terkait kebijakan ini, persoalan di Provinsi Bengkulu adalah tentang Pergub nomor 30 2015 yang sebelumnya memiliki aturan tentang pelaksanaan sistem rujukan. Namun karena ada rujukan online, beberapa terjadi kerugian waktu, akomodasi pasien dan rumah sakit dalam mengimplementasikan rujukan online yang dibentuk oleh BPJS Kesehatan. Karena tidak melihat kondisi geografis dan juga tidak melibatkan stakeholders dalam proses pembuatannya. Nah, masuk ke pembahasan. Ya, lagi sampai ke bawah dikit. Nah, jadi tabel ini yang tadi kita bicarakan mengenai peta jalan JKN. Jadi yang kita lakukan di 2018 sampai 2020 itu kita ingin melihat sasaran di 2019. Ada 8 sasaran dan itu terbagi 3 topik. Saat ini kita bahas topik tata kelola, yaitu sasaran 1, 5, dan 8. Itu kita akan melihat benarkah BPJS Kesehatan beroperasi dengan baik. Terus yang sasaran kelima kita ingin melihat apakah semua peraturan pelaksana telah disesuaikan secara berkala. Terus yang sasaran ke-8, BPJS telah dikelola secara terbuka, efisien, dan akuntabel. Kita akan melihat atau kita akan mengevaluasi sasaran-sasaran tersebut. Ke bawah lagi. Ya, ini pembahasan. Ke bawah Mas. Iya, ini pembahasan, nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca lebih lanjut. Nah, berikut adalah kesimpulan dari uraian-uraian data di atas. Pertama, sasaran 1, 5, dan 8 kami rasa belum tercapai di Provinsi Bengkulu. Terus yang kedua, koordinasi dalam kesesuaian data PBI atau masyarakat miskin antara pemerintah Provinsi Bengkulu dengan BPJS Kesehatan masih belum baik. Hal ini dikarenakan keterbatasan data dan informasi program JKN. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah Bengkulu belum tepat sasaran, yaitu memberikan bantuan kepada segmen PBBU atau peserta mandiri untuk melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Sebab total klaim biaya layanan kesehatan untuk segmen PBI, APBN, dan APBD itu masih rendah. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut apakah ada faktor lain yang menyebabkan akses segmen masyarakat miskin tersebut masih rendah. Kalau misalnya kita lihat komposisi kepesertaan, segmen PBI memiliki jumlah peserta terbanyak. Terus yang ketiga, transparansi dan partisipasi penyelenggaraan program JKN di Provinsi Bengkulu sudah cukup baik, ya ini menanggung akomodasi masyarakat yang harus dirujuk ke fasilitas kesehatan lebih lengkap di luar Provinsi Bengkulu dan menyiapkan anggaran untuk membantu PBPU. Kembali lagi, Mas.
Namun rendahnya transparansi data program JKN menyebabkan kebijakan kompensasi belum dilaksanakan dan pemerintah provinsi belum sinergis dalam membuat kebijakan atau perencanaan sektor kesehatan di wilayahnya. Sarannya, BPJS Kesehatan perlu memperhatikan kebutuhan kesehatan masyarakat, keadaan geografis, dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalisasikan program JKN. Kedua, pemerintah Provinsi Bengkulu dan BPJS perlu koordinasi lebih intensif untuk mengimplementasikan kebijakan kompensasi sebagai wujud keadilan sosial. Terus yang terakhir, BPJS Kesehatan perlu melakukan perbaikan terhadap tata kelolanya, terutama terkait transparansi data, agar persepsi dan pemahaman stakeholders juga masyarakat mengenai program JKN dapat dipahami secara komprehensif. Oke, tuh, dah. Mungkin kita bisa langsung saja kepada tim Bengkulu untuk memberikan tanggapan juga komentarnya bagian-bagian yang dirasa belum tepat atau masih keliru. Silakan Pak John. Baik, terima kasih Mbak Tari atas presentasinya tentang tata kelola. Bisa didengar, Mbak? Ya, bisa Pak. Oh, iya, jadi saya harus berbagi layar dulu, jadi mungkin tidak melihat yang di Zoom-nya. Jadi terkait ada beberapa poin tadi yang disampaikan Mbak Tari, itu sudah sesuai dengan hasil koordinasi kita, tapi hanya memang ada yang perlu ditegaskan kembali, khusus untuk poin yang angka 23.000 gitu ya. Angka 23.000 di mana pemerintah provinsi itu melalui dana cukai rokok kalau saya tidak salah kemarinnya, atau dan mungkin nanti Bu Ulan bisa lagi nanti kalau ada kekeliruan juga. Dari 23.000 yang itu tadi, setelah dilakukan verifikasi, ternyata memang angkanya tidak sesuai dengan angka yang sudah ada atau data yang muncul dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Di mana Pemprov ini mendapatkan datanya tentunya dari pemerintah kabupaten kota yang ada. Nah, in fact-nya, dampaknya setelah data itu didapat 23.000, diverifikasi kembali oleh BPJS, ternyata angka itu sangat jauh sekali dari data yang diharapkan dari 23.000 untuk disubsidi. Jadi saat ini sedang posisi data itu di BPJS, kalau tidak salah kemarin update sementara kisaran di angka 5.000 dari 23.000 itu, 5-7.000, yang memang betul-betul data yang valid. Kenapa ini sampai tidak valid? Ya ternyata banyak kartu BPJS, khususnya yang PBPU tadi, yang idealnya keinginan dari pemerintah Provinsi Bengkulu adalah bagaimana UHC ini bisa tercapai, khususnya untuk Provinsi Bengkulu, dengan cara yaitu mengaktifkan kembali mereka-mereka yang tidak aktif kartunya, yang sudah mungkin tunggakannya sampai 2 tahun, supaya kepesertaan ini bisa melakukan pembayaran kembali selanjutnya. Itu idealnya, tapi fakta yang terjadi justru data yang tadi kita mau aktifkan ternyata tidak valid juga. Ini mungkin karena tidak adanya koordinasi dan sinkronisasi antara data yang memang output dari Dinas Sosial yang diberikan kewenangan untuk mendatanya dengan BPJS yang mungkin punya sistem sendiri untuk pendataan daripada kepesertaan ini, baik dari BPJS cabang Kota Bengkulu maupun Curup. Itu yang pertama yang perlu ditegaskan kembali. Yang berikutnya terkait juga dengan data pemampatan data perencanaan, seperti yang disampaikan Mbak Tari tadi, memang betul dari beberapa informan kita, baik itu Kepala Dinas Kesehatan maupun pemegang program dan penyusun program juga, memang sampai saat ini data BPJS itu sendiri belum dimaparkan untuk penyusunan perencanaan maupun penganggaran, khususnya di sektor kesehatan. Nah ini juga masih menjadi kendala, karena kalau kita tanya juga dengan pengambil kebijakan, dengan pimpinan atau tim di BPJS, mereka katakan kami sudah transparan. Ditanya di Dinas Kesehatan, kami nggak dapat apa-apa, hanya dalam bentuk PowerPoint pada waktu rapat-rapat rutin yang dilakukan untuk koordinasi dengan pihak BPJS maupun perwakilan-perwakilan dari
pelaksana pelayanan itu sendiri. Nah, memang ini kita untuk memvalidasi kembali memang memastikan tentunya Dinas Kesehatan yang kita jadikan sebagai referensi apakah memang mereka sudah memaparkan atau tidak. Walaupun versinya BPJS itu sudah menyampaikan katanya, walaupun dalam bentuk PowerPoint, tidak harus dalam bentuk laporan. Dan juga koordinasi-koordinasi yang lain. Nah, memang kalau kita lihat ini menarik kembali nanti menarik sebenarnya untuk penelitian lanjutan lagi kenapa masyarakat Bengkulu ini agak rendah kesadarannya untuk membayar iuran ini. Tentunya ada faktor-faktor atau variabel-variabel lain. Tapi mungkin itu dalam konteks yang lain. Mungkin itu sementara, Mbak. Nanti mungkin kalau ada diskusi yang lain kita bisa berkembang kembali untuk pembahasan di artikel yang di pertama ini. Terima kasih, Mbak tadi. Ya, terima kasih Pak John. Ini sudah saya catat, mungkin nanti kita akan diskusi lebih lanjut, mungkin melalui grup ya Pak John, apabila nanti artikel ini akan tim Provinsi Bengkulu teruskan ke jurnal nasional. Juga selanjutnya itu untuk menghemat waktu, karena kita ada topik equity dan mutu juga yang akan mempresentasikan hasilnya kepada Pak John dan juga Bapak Ibu sekalian untuk mendapat masukannya. Kemudian juga nanti ada Sumatera Barat. Terima kasih Pak John. Selanjutnya saya silakan kepada Pak Fauji untuk menerangkan atau mempresentasikan hasilnya untuk topik equity di Provinsi Bengkulu. Mungkin waktunya 10 menit ya Pak ya, karena kita nanti masih ada Sumatera Barat. Tadi saya mohon maaf kelamaan. Halo, Pak Fauji? Ya. Sudah on? Belum. Oke. Oke, saya share ya. Iya, jadi nanti mungkin Pak Oji sampaikan data-data sekunder yang didapat dari DAS atau sumber lain untuk... Halo Mbak Tari, dimatiin dulu tadi share screen-nya, udah ya? Gimana Pak? Udah. Ya. Udah kelihatan ya? Kelihatan. Ya, Pak, waktunya 10 menit ya. Supaya nanti yang Sumatera Barat bisa bagian. Tadi aku kelamaan, sorry. Baik, Pak John dan teman-teman di Provinsi Bengkulu dan teman-teman yang lain yang dalam proses sosialisasi ini diskusi terkait dengan hasil di jurnal ya untuk topik equity di Provinsi Bengkulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di topik equity di Provinsi Bengkulu ini saya susun lebih banyak pada informasi yang tersedia di laman DAS ya, di website Kebijakan Kesehatan Indonesia, dan juga memang belum banyak memanfaatkan equity ya, ininya kualitatifnya ya, hasil kualitatif dari teman-teman di Bengkulu ya. Kalau kita lihat memang belum banyak saya baca dan belum saya masukkan. Nanti apabila teman-teman di Provinsi Bengkulu sempat memisahkan informasi kualitatif untuk equity, silahkan di-share ke saya, nanti saya perbaiki untuk bisa dimasukkan dalam konteks realis evaluation ya. Oke, ini di halaman depan, nanti apabila masih salah silahkan dikoreksi lagi, jadi disusun oleh John Henry, Susilo, Pak Zandrizal, dan saya. Nanti kalau ada yang bisa ditambahkan lagi silahkan data isinya. Kemudian untuk abstraknya ini latar belakangnya, kemudian hasil pentingnya ada di kesimpulan, yaitu pelayanan kesehatan di Provinsi Bengkulu belum merata dan berkeadilan karena cakupannya masih 80% terkait kesetaraan dan kesebaran fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang tidak merata termasuk untuk pelayanan jantung, sehingga keadilan sosial terhadap akses pelayanan kesehatan belum tercapai. Ini untuk hasil pentingnya. Dari hasil penting ini kita lihat di latar belakangnya, nanti bisa dilihat di
di DAS ya, terkait IHME juga ada di situ, penyebab kematian terbanyak Provinsi Bengkulu tahun 2017. Kemudian profil Provinsi Bengkulu sedikit profilnya ya. Kemudian untuk tujuannya hampir sama, ini ada identifikasi, analisis sumber daya kesehatan, dan analisis akses pelayanan kesehatan. Metodenya, jadi karena belum realis evaluation, kita pakai descriptive analytic untuk ini dengan metode berbasis sampling dengan data kuantitatif banyak di dashboard. Kemudian hasil evaluasinya dari segmen kepesertaan yang kita peroleh dari Sismonef-nya di CSN, ya ini masih sekitar 20% tahun 2019 yang belum JKN, dan sebagian besar adalah PPI APBN dan PPI APBD dengan posisi 10%. Jadi 57% adalah dari PPI. Kemudian yang paling banyak lagi adalah PPU. Untuk PPPU sekitar 20%. Nanti ini bisa dilihat. Ini proporsinya saya belum menghitung totalnya, tapi mungkin kalau bisa nanti saya rubah coba. Tadi yang sudah JKN 80%. Oke, sehingga cakupan kepesertaan yang masih belum mencapai 100% ini disinyalir memang belum banyak hal yang dicapai di kepesertaan mandiri, karena memang kalau PPU dan BP ini kan terdaftar, memang sudah ada daftarnya dari BPJS Kesehatan. Dan nanti diperkuat lagi dengan data kualitatif apabila sudah dipisahkan ya. Karena memang di kepesertaan ini kan hambatannya adalah memang jumlah BNPB address di PPI APBN, PPI APBD yang memang belum sepakat antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Namun itu bisa ditanggulangi dengan kemampuan masing-masing daerah dan masing pusat ya dalam hal mendanai PPI APBN dan PPI APBD, sehingga proporsinya lebih jelas dan siapa yang disasar. Tapi yang sisa dari PPI APBD yang kemudian masuk ke PPPU mungkin ini tidak bisa ditelusur, sehingga kemungkinan besar yang belum banyak tercakup adalah kepesertaan untuk PPPU atau kepesertaan mandiri, meskipun di datanya Sismonef di CSN sudah tercakup 20% dari total kepesertaan JKN yang sudah ada. Ini akhirnya kalau kita lihat cakupan kepesertaan belum 100%, tantangannya adalah validasi pemerintah daerah selaku pembayar PPI dan kemungkinan untuk kepesertaan lain yang BNPB address. Sehingga kemungkinan ini yang akan bisa menambah bagaimana kepesertaan di level Provinsi Bengkulu ya. Dan ini bisa diperkuat dengan hasil kualitatif yang mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman Provinsi Bengkulu. Karena saya juga baru membaca untuk kualitatifnya di laporan nasional yang sudah saya tambahkan. Kemudian untuk temuan sasaran 3 terkait dengan paket manfaat medis dan non-medis yang sudah sama, ini untuk kasusnya adalah pelayanan jantung. Kalau kita lihat dari ketersediaan cath lab, dokter umum dan spesialis jantung ya di sumbernya adalah Kementerian Kesehatan, terlihat hanya ada 1 di Kota Bengkulu cath lab-nya. Nah, ini nanti bisa diklarifikasi dengan Pak John dan teman-teman apakah betul demikian. Kemudian ketersediaan dokter umum 21 dan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah 5 orang. Lah ini perlu dikonfirmasi, sehingga dari data tersebut sangat jelas bahwa untuk pelayanan jantung memang belum merata, meskipun mungkin sudah disediakan oleh puskesmas dengan tindakan dasar ya, pelayanan dasar untuk pelayanan jantung, termasuk untuk rumah sakit yang sana. Tapi ketersediaan dari spesialis jantung dan pembuluh darah ini memperlihatkan bahwa untuk penanganan severity level yang lebih tinggi tidak mungkin dilakukan di semua tempat, karena memang ketersediaan cath lab hanya 1. Kemudian kalau kita lihat dari kunjungan FKTP dari data pengolahan data sampel 2015-2016 di DAS, ini kelihatan bahwa
kunjungan untuk CVD di FKTP ada 32.000, kemudian berlanjut ke 4.000. Ini selisihnya juga banyak sekali, hingga ini memang berpengaruh pada ketersediaan dokter spesialis dan peralatan penunjang seperti cath lab dan lain sebagainya ya. Jadi memang rasionya ini jadinya misalkan rasio CVD per kunjungan 6%, kalau di FKTL ini turun menjadi 1,8 atau 2%. Jadi memang sangat. Kalau di breakdown di kunjungan FKTP misalkan, kita lihat PBI APBN dan PPU ini mendominasi dari kunjungan 31% dan 38%. Jadi mari kita lihat di FKTL. Kalau di FKTL sangat kelihatan malah yang memanfaatkan kunjungan justru PPPU 47% di FKTL, sehingga sangat kelihatan bahwa akses pelayanan jantung ini banyak diakses oleh segmen PPPU yang memang dekat, yang memang bisa mengakses atau mudah aksesnya di level rumah sakit, terutama di Kota Bengkulu. Saya sinyalnya juga mungkin yang mengakses PPPU di Kota Bengkulu yang banyak juga, karena memang dekat dan punya cath lab juga di Kota Bengkulu. Oke, kemudian kalau kita lihat di total biaya kardiovaskuler, ini kelihatan bahwa segmen PPPU mengeluarkan biaya klaim terbesar 43% dari segmen yang lain. Artinya memang segmen PPPU ini banyak memanfaatkan atau memang mempunyai kemudahan akses dalam pelayanan jantung untuk provinsi. Kalau kita lihat portabilitasnya ya dari pengolahan data sampel juga di peta migrasi rujukan keluar ya, pelayanan jantung dari Provinsi Bengkulu sangat kelihatan bahwa yang banyak memanfaatkan memang PPU dan PBPU. Jadi dua kelompok ini yang memang mempunyai akses untuk pelayanan jantung, sedangkan yang merah yang PPI APBD ini hanya ada beberapa tempat ya, misalkan Medan itu hanya cuma 1 orang. Ini jumlah dari kunjungan. Kemudian ke beberapa tempat juga sangat terlihat PPPU dan PPPU yang mendominasi rujukan keluar. Sehingga kalau kita lihat, nanti ini juga bisa ditambah untuk kualitatifnya ya. Di fasilitas kesehatan terutama pelayanan jantung masih terbatas di Provinsi Bengkulu, hanya 1 yang mempunyai cath lab dan dokter spesialis masih terbatas. Nanti akan kita lihat di sasaran keempat bagaimana proporsi standar jumlah dokter umum dan dokter spesialis jantungnya. Di sasaran 4 ini kita lihat dengan rasio dokter per 5.000 penduduk, ini kalau kita lihat harusnya tersedia 398 dari 241 yang tersedia, sehingga secara total di provinsi memang masih kekurangan. Dan kalau dilihat per kabupaten di Provinsi Bengkulu memang sangat semuanya kekurangan, kecuali Kota Bengkulu yang memang sudah kelebihan. Nah ini artinya bahwa selain kekurangan distribusi dokter umumnya saja untuk pelayanan dasar, ini kekurangan dan distribusinya juga tidak merata. Hanya banyak di Kota Bengkulu yang memang menjadi kota Provinsi Bengkulu. Untuk ketersediaan dokter spesialis juga masih ada di Kabupaten Bengkulu Utara 1 dan Kota Bengkulu 4. Jadi ini pun di Kabupaten Bengkulu Utara juga dari informasi yang sementara diperoleh belum ada cath lab. Nah ini mungkin konfirmasi apakah sudah punya cath lab atau enggak, karena sudah ada data tersedia dokter spesialis jantung. Ini bisa dikonfirmasi oleh Pak Jun dan teman-teman di situ. Ya, sehingga mungkin fasilitas tersebut memperlihatkan bahwa belum adanya distribusi tenaga kesehatan dan ketersediaannya juga masih kurang. Plus fasilitas kesehatan terkait cath lab untuk mendukung pelayanan jantung di severity level lebih tinggi. Di pembahasan kita lihat pertumbuhan rumah sakitnya memang
tidak banyak bergerak ya di biru yang paling kecil ini. Jadi di provinsi di samping-sampingnya kalau dilihat memang jauh di Provinsi Bengkulu karena mungkin populasinya juga sedikit, sehingga perlu dilihat standar ketersediaan fasilitas kesehatan per populasi penduduk di Provinsi Bengkulu. Sehingga kesimpulannya memang meskipun belum mencapai sasaran, tapi Bengkulu sudah memperlihatkan peningkatan, baik itu peningkatan kepesertaan maupun kepesertaan fasilitas yang memang masih kurang optimal, sehingga memang keadilan sosial ini masih terbatas atau belum tercapai di Provinsi Bengkulu. Hanya mungkin di Kota Bengkulu sudah tercapai ya, karena memang satu karena ibu kota provinsi, dua memang fasilitas kesehatannya memang terpusat di sana sehingga pelayanan kesehatan bisa tersedia lebih optimal di ibu kota Provinsi Bengkulu atau Kota Bengkulu. Mungkin itu Pak John yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan karena juga informasi-informasi masih terbatas yang saya baca di data-data yang tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin langsung ke Pak John. Singkat aja Pak John, bagaimana komentarnya juga tanggapannya untuk data-data yang disampaikan oleh Pak Fauji. Bapak Ibu sekalian, data-data yang disampaikan Pak Fauji itu Bapak Ibu sekalian bisa akses di DAS. Jadi sudah disiapkan di DAS karena memang tadi itu kita sampaikan bahwa DAS ini adalah website inovatif yang sedang dikembangkan oleh PKMK, FKKMK UGM. Harapannya nanti dengan DAS ini bisa menjadi rujukan referensi pemangku kepentingan dalam mengambil suatu kebijakan di sektor kesehatan. Oke, langsung saja mungkin Pak John dapat memberikan komentarnya. Apakah ada yang keliru terkait data-datanya? Iya, mungkin saya perlu menegaskan kembali, tapi nanti mungkin saya akan berkomunikasi dengan Mas Oji. Kebetulan data yang kita dapat dari versusnya BPJS juga, dan juga dari versusnya Dinkes nanti mungkin untuk updating angka-angka di data. Tapi secara umum, kalau kita lihat data untuk pelayanan CAT Lab, ini tadi seperti yang ditanyakan Mas Oji, untuk data pelayanan CAT Lab itu memang masih berada di RSUD Provinsi Bengkulu, tepatnya namanya RSUD M. Yunus Bengkulu. Memang kalau jumlah ketenagaan untuk khusus dokter spesialis jantung yang mempunyai hak akses ini, mungkin kalau di kota itu sekitar 4 orang yang memang sudah ada. Nah, memang kalau kita lihat kasus dari Bengkulu Utara, tadi kalau sepanjang sepengetahuan saya, Bengkulu Utara belum punya CAT Lab tuh Mas ya. Mungkin dokter spesialisnya sudah pindah pula ke Bengkulu ini. Karena tidak ada alatnya. Tapi nanti akan saya coba update lagi seperti apa situasi kondisi terkini untuk yang spesialis jantung yang dari Bengkulu Utara. Terus berikut untuk data kepesertaan yang versusnya dari BPJS, nanti mungkin saya akan koordinasi dengan Mas Oji lagi. Kebetulan ada data PPT yang diberikan oleh pihak BPJS juga untuk data per kabupaten dan 2 cabang dari cabang kota Bengkulu, cabang Bengkulu maupun cabang Curup dari 9 kabupaten dan 1 kota. Mungkin itu saja Mbak Tari untuk mempersingkat waktu. Nanti mungkin lebih teknisnya ke Mas Oji. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak John untuk komentarnya. Selanjutnya. Satu lagi Mbak Tari. Untuk Pak John, untuk data kualitatif ya Pak, sehingga nanti realis evaluation-nya berbunyi untuk CMO-nya. Oh ya, siap-siap Mas. Ya, untuk data kualitatifnya. Kelompok-kelompokkan, dikumpulkan, terus bisa dikirim ke kami juga Pak. Ya, baik Mas. Oke. Baik. Terima kasih Pak John dan Pak Fauji. Selanjutnya kita ke topik mutu. Ini Mbak Eva atau Mas Chandra yang mau mensosialisasikan? Saya Tar. Oke. Silakan Mbak Eva, waktunya 10 menit. Nanti akan ditanggapi oleh Bu Susilo ataupun Pak John. Oke, saya harus... Suaranya kecil ya? Belum ya? Mbak Eva udah ngomong belum? Ya, Tar, ya? Suaranya kecil. Aku udah ngomong. Udah besar belum suaranya? Belum.
Belum ya, bentar. Mic-nya didekatkan. Udah besar belum? Ini udah 80% sudah. Udah bagus. Udah dilakukan. Kurang. Ya. Oke, apakah materinya sudah muncul? Ya, sudah. Oke. Sudah, ya. Bentar. Silakan. Waktunya Oke. 10 menit ya, Mbak Eva. Baik, Bu Tari. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bu Tari dan tim Bengkulu. Salam kenal Bapak dan Ibu. Untuk artikel topik mutu tentang Provinsi Bengkulu, kebetulan kami sudah menyusunnya dan kerjasama dengan Bu Susila Wulan. Terima kasih Bu Susila Wulan atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Bapak dan Ibu, karena waktunya cuma 10 menit yang diberikan oleh Bu Tari, jadi saya akan maksimalkan waktu itu. Saya akan langsung bahas sedikit di abstrak saja, nanti sekitar tentang latar belakang dan metodenya, kemudian nanti di hasil saya langsung bahas CMO. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan artikel topik mutu, kita akan kita telah menulis artikel dan membahas isu regulasi atau program tentang KBK, kemudian tentang KMKB, dan regulasi tentang pencegahan kecurangan. Alhamdulillah untuk metode yang kami gunakan saat ini adalah metode realis evaluasi, karena data-data yang telah dikirimkan oleh Bu Wulan cukup banyak ya, sehingga bisa menampilkan laporan dalam bentuk realis evaluasi. Bapak dan Ibu, saya bacakan sedikit ya tentang hasil secara umum yang telah didapatkan di Provinsi Bengkulu. Yang pertama terkait dengan regulasi atau program kendali mutu dan kendali biaya. Secara umum untuk program KMKB di Provinsi Bengkulu sudah berjalan. Hal ini dikarenakan karena adanya SK yang selalu diperbaharui oleh BPJS Kesehatan setiap tahun. Kemudian adanya dukungan dari BPJS Kesehatan berupa fasilitasi operasional, koordinasi, dan insentif. Kemudian terkait dengan tim anti fraud, secara umum di Provinsi Bengkulu telah terbentuk tim anti fraud di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten. Namun di tingkat provinsi belum terbentuk. Hal ini terjadi karena adanya tim lain yang mempunyai tugas serupa dengan tim anti fraud di Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian terkait dengan program KBK, menunjukkan bahwa secara umum target indikator rujukan non-spesialistik di Provinsi Bengkulu sudah tercapai, namun ada juga beberapa kabupaten kota yang belum tercapai. Hal ini terjadi karena puskesmas memiliki dokter yang cukup, kemudian kompetensi dokternya juga memadai, ada sarana dan prasarana yang memadai, staf mendapatkan insentif dana kapitasi, kemudian adanya tim Monef yang selalu aktif melakukan sosialisasi, kemudian adanya monitoring dan evaluasi di semua puskesmas, khususnya puskesmas yang tidak mencapai target indikator rujukan non-spesialistik. Bapak dan Ibu, untuk KBK kami hanya menggunakan data indikator rujukan non-spesialistik, karena untuk data prolanis dan data angka kontak itu tidak mencukupi. Baiklah, sekarang kita masuk ke hasil. Saya akan membahas satu persatu hasil yang sudah dibuat dalam konfigurasi CMO. Yang pertama adalah tentang regulasi atau program kendali mutu dan kendali biaya. Untuk program kendali mutu dan kendali biaya, kita akan bahas 4 kegiatan pokok kendali mutu, kendali biaya. Yang pertama adalah UR, kemudian nanti ada audit medis, yang ketiga nanti ada pembinaan etika, disiplin profesi, dan sosialisasi kewenangan tenaga klinis. Yang pertama terkait dengan UR. Pada prinsipnya untuk UR di Provinsi Bengkulu sudah berjalan, namun UR-nya belum bersifat mandiri. Kenapa belum bersifat mandiri?
karena proses UR di sana datanya dikelola oleh BPJS Kesehatan. Kemudian tim TKMKB memberikan review atau komentar dari data yang dipaparkan oleh BPJS Kesehatan. Kemudian di Provinsi Bengkulu itu tugas audit medis tidak dilakukan oleh TKMKB karena secara konteks adanya keterbatasan dokter spesialis sehingga TKMKB merasa belum mampu melakukan audit medis. Kemudian yang ketiga kita lihat tentang tugas pembinaan etika dan disiplin profesi serta sosialisasi kewenangan tenaga klinis dilakukan dalam bentuk pembinaan nakes. Konteksnya ada rapat koordinasi melalui organisasi profesi masing-masing sehingga TKMKB merasa bahwa tugas pembinaan etika dan disiplin profesi dan kewenangan tenaga klinis merupakan tugas organisasi profesi. Kemudian yang keempat adalah ada outcome baru yang muncul di sini. Selain dari 4 tugas pokok KMKB, yaitu TKMKB belum independen. Kenapa TKMKB belum independen? Karena sumber dana yang terbatas dan sangat tergantung kepada ketersediaan operasional dari BPJS Kesehatan, sehingga menyebabkan TKMKB tidak optimal dalam menjalankan rencana kerja. Demikian Bapak dan Ibu untuk program KMKB. Kemudian kita akan membahas program yang kedua adalah pencegahan kecurangan dalam pelayanan kesehatan. Outcome yang pertama adalah tim anti fraud di Dinas Provinsi Bengkulu belum terbentuk. Kenapa ini belum terbentuk? Ternyata di Provinsi Bengkulu itu sudah ada sosialisasi tentang regulasi pencegahan kecurangan dari Kementerian Kesehatan pada bulan Desember tahun 2019. Di mana ditetapkan bahwa di Dinas Kesehatan Provinsi harus ada tim anti fraud. Nah, namun karena Dinas Kesehatan Provinsi merasa bahwa tim anti fraud tim anti fraud tidak perlu dibentuk karena di Provinsi Bengkulu saat ini sudah ada tim yang mempunyai tugas yang mempunyai fungsi yang sama dengan tim anti fraud. Kemudian tim itu juga sudah di-SK-kan oleh gubernur. Kemudian untuk output yang kedua adalah ada tim anti fraud di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Konteksnya ada regulasi berupa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 sehingga menyebabkan Dinas Kesehatan merasa sadar pentingnya tim anti fraud. Kemudian tim anti fraud melakukan audit medis untuk melakukan verifikasi temuan potensi fraud namun belum terbukti sehingga tidak pernah diberikan penindakan. Jadi untuk regulasi pencegahan kecurangan ini konteksnya sama ya, tapi mekanisme yang dialami oleh masing-masing subjek penelitian adalah berbeda-beda. Kemudian tadi sudah mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten, kemudian ini tentang tim anti fraud di internal rumah sakit. Ada tim anti fraud di rumah sakit terbentuk di bawah naungan SPI. Konteksnya sama tadi, ada regulasi tentang pencegahan kecurangan dan adanya klaim pending yang sering dialami oleh rumah sakit di wilayah Provinsi Bengkulu. Sehingga menyebabkan rumah sakit merasa perlu tim anti fraud untuk menyesuaikan klaim yang akan diajukan ke BPJS Kesehatan. Baiklah, sekarang kita akan ke regulasi KBK. Untuk yang KBK-nya, outcome-nya adalah target rujukan non-spesialistik tercapai dan target rujukan non-spesialistik tidak tercapai. Ini dua hal yang dialami di Provinsi Bengkulu. Jadi perbedaannya sangat nyata sekali ya, dari segi konteksnya dapat kita lihat perbedaannya bahwa di kabupaten atau kota yang targetnya tercapai, konteksnya semua puskesmas memiliki dokter yang cukup, kemudian kompetensi dokternya juga cukup, ada sarana dan prasarana yang memadai, staf mendapatkan insentif dana kapitasi, dan adanya tim Monef JKN. Sehingga puskesmas merasa mampu dan semangat untuk menuntaskan 144 diagnosa penyakit. Sedangkan pada outcome yang target rujukan non-spesialistiknya tidak tercapai, konteksnya berupa sarana prasarana yang belum
memadai secara keseluruhan. Kemudian dokter tidak memahami regulasi tentang penanganan 144 jenis diagnosa penyakit di puskesmas, dan yang terakhir adalah terjadi kekosongan tim medis di beberapa puskesmas di wilayah Provinsi Bengkulu. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya presentasikan. Monggo Bulan, nanti kalau ada pertanyaan ataupun ada revisi nanti silahkan ditambahkan. Kebetulan Bulan kemarin sudah menyampaikan kepada saya bahwa untuk artikel mutu yang Bengkulu sedang proses translate ke bahasa Inggris karena akan pengajuan ke jurnal. Wow, terima kasih Mbak Eva. Terima kasih Bu Tari. Tim Mutu dari UGM dan tim Mutu dari Provinsi Bengkulu. Mungkin langsung saja kita dengar komentar dari Bu Ulan, singkat saja mungkin Bu, karena kita akan lanjutkan ke Sumatera Barat. Siapa tahu nanti Sumatera Barat ada kabar baik juga terkait artikelnya ingin diteruskan ke jurnal internasional juga. Silakan Bu Ulan. Mas Bulan, ada nggak? Ibu, ya. Dibuka. Ibu Susila Wulan. Di bawah, ya. Halo, Bu. Terdengar suaranya? Ya, terdengar. Silakan Ibu, mohon tanggapannya dan komentarnya. Oke, sebelum masuk ke topik mutu, tadi saya lihat ada pertanyaan dari yang berhubungan dengan topik yang pertama, tata kelola. Jadi mungkin saya klarifikasi untuk yang dibayarkan oleh Pemda Provinsi itu bukan untuk membayar tunggakan ya Mbak, itu hanya untuk mengaktifkan sifatnya. Jadi mengaktifkan iuran yang tertunggak. Iya, jadi kan itu 20 sebenarnya ceritanya sejarahnya itu kan Jamkesprap itu 2 tahun nggak ada. Nah, di akhir 2020 Pemda Provinsi memutuskan ada untuk dana cukai ini dialihkan untuk untuk JKN. Nah, karena dia itu di akhir tahun untuk mencari masyarakat miskin kan waktunya mepet. Jadi makanya keputusan pertama itu adalah mengaktifkan peserta mandiri kelas 3 yang menunggak. Jadi hanya mengaktifkan saja. Artinya nanti untuk 23.000 kuota itu, jadi kalau mereka ingin mengakses, dia bisa karena kartunya sudah diaktifkan. Nah, untuk tunggakan itu sebenarnya tidak menjadi tanggungan Pemda. Tunggakannya tetap menjadi kewajiban masing-masing. Apalagi kalau dia mau naik kelas seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kemarin klarifikasi dari Dinas Provinsi Bengkulu, sebenarnya kalau dilihat dari data PBI untuk masyarakat miskin itu sudah tercover semua, bahkan 3 kali lipat yang di-cover baik PBI APBN maupun Jamkesda ataupun Jamkeskotnya kabupaten masing-masing gitu. Makanya bidikan untuk Jamkespropnya itu adalah untuk sementara ini yang kelas 3 yang menunggak seperti itu. Ya. Oke, nanti saya akan japri bulan lebih lanjut untuk tata kelola ini karena pas ini akan ada perbaikan. Ya, Bu, untuk kemudian untuk yang mutu, sebenarnya kalau untuk topik mutu itu kan ada 3. Sebenarnya untuk yang KMKB saya masih ada yang perlu sedikit mau diklarifikasi untuk level KMKB yang provinsi, cuman karena ini kondisinya ini belum sempat, jadi kemarin itu baru dari KMKB cabang. Nah, artinya memang kalau dilihat dari struktur tugas dan wewenang berdasarkan KMKB itu memang yang berjalan kan baru sosialisasi dan kewenangan dari masing-masing nakes lewat OP. Sementara untuk UR dari KMKB pun menyatakan sebenarnya review itu sudah dibuat oleh BPJS dan sifatnya TKMKB hanya ketika ada unsur permohonan untuk dilakukan review baru dilaksanakan. Nah, sementara ini kan sebenarnya
yang bisa melakukan minta dilakukan review kan tidak hanya BPJS. Nah, khususnya di sini untuk yang KMKB sementara ini yang aktif untuk dilakukan review atau ada temuan itu adalah permohonan dari BPJS. Sementara yang dari provider ataupun dari pasien sampai saat ini belum ada seperti itu. Tapi mungkin kalau mudah-mudahan kalau ada kesempatan mungkin kita ini lagi. Nah, untuk yang kasus fraud, ya mungkin kondisinya sih belum berjalan. Artinya kalaupun ada, ya sudah mungkin internal diselesaikan secara koordinasi seperti itu. Tidak sampai pada penindakan seperti yang disampaikan. Nah, untuk yang kapitasi kebetulan itu di 2018 kalau nggak salah data yang disebutkan itu memang spesifik ketika kita tanyakan ke dinas, kendalanya memang masih di rujukan non spesialistik. Kemarin saya sempat kontak beberapa klinik sama puskesmas, kebetulan mereka punya data laporan dari BPJS, cuman sampai hari ini saya belum sempat mengambilnya karena kondisi COVID ini. Artinya mungkin kalau memang memungkinkan saya bisa tambahkan juga kalau nanti dapat datanya yang angka kontak dan prolanis. Mungkin itu Mbak Eva. Ya. Bulan, terima kasih atas konfirmasinya. Ya, terkait dengan pencegahan kecurangan ya, memang data yang saya tampilkan masih dasar sekali, jadi baru ditampilkan tentang apakah tim anti fraudnya terbentuk atau tidak. Jadi belum sampai ke penugasan secara detail seperti itu. Iya. Ya, silakan Bulan. Iya. Cukup Mbak. Artikelnya mau diteruskan ya Bu ke jurnal nasional atau? Mudah-mudahan Mbak. Ya, amin. Amin. Rabbal alamin. Jadi tim Mutu UGM juga terbuka, misalnya Ibu ada konsultasi data atau ada hal-hal yang masih belum jelas dari artikel yang kita tulis bersama. Iya. Begitu ya Bulan dan tim. Terima kasih Mbak dukungannya. Ya. Mudah-mudahan saya sempat. Amin. Harus disempatkan Bu, kata Prof. Laksono. Iya. Bisa naik jabatan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bulan, terima kasih juga Mbak Eva. Selanjutnya kita akan Mbak Tari. Oh ya. Ya, menarik ya. Ini tadi. Kalau sempat tadi loh. Kita ulang ya. Jadi memang ini yang saya khawatir. Dosen-dosen di Indonesia itu sibuk mengajar dan sibuk rapat, sibuk ngisi burang-burang. Ya, tapi begitu penelitian itu menyerah, nggak sempat. Ya kebetulan lagi ada ini struktural Prof, jadi agak kadang untuk ini lagi coba minta bantu teman untuk translate kan. Ya, enggak, karena mungkin kita perlu ada manajemen waktu ya, Mbak. Ya, saya tuh agak risau betul ya, karena banyak sekali teman-teman dosen itu ya di perguruan tinggi itu yang tidak sempat riset karena banyak sekali pekerjaan yang pekerjaan administrasinya lebih banyak, Prof. Oh, betul, Pak. Nah, ini bahaya betul nih. Nanti kita cari satu sesi untuk manajemen waktu ya, supaya kita meluangkan waktu 3 jam, 4 jam seminggu aja untuk ini, itu bagus sekali, atau ya 1 hari atau dibagi-bagi lah jamnya itu ya. Baik, Prof. Jadi sungguh sayang Bu, ada topik-topik, karena kalau enggak nanti perguruan tinggi itu akan dianggap sebagai lembaga yang tidak peduli pada sekitarnya. Ya itu. Baik, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Prof. Laksono sudah memberikan semangat dan juga petunjuk buat tim supaya dapat melakukan manajemen waktu 3-4 jam untuk serius menulis artikel supaya bisa dilanjutkan ke jurnal nasional ataupun jurnal internasional sehingga tidak hanya berdampak pada Bapak Ibu sekalian tentang kenaikan pangkat atau KUM, juga berdampak untuk masyarakat pada umumnya. Oke, selanjutnya untuk mengefektifkan waktu kita coba bahas yang Sumatera Barat. Yang Sumatera Barat ini singkat saja, saya mulai dari tata kelola. Nanti ini saya mulai dari tata kelola,
nanti langsung equity dan mutu, baru nanti ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian yang ada di tim Sumatera Barat. Tolong dibuka Mas yang tata kelola Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang Sumatera Barat ini kemarin kita UNAN tidak sudah konfirmasi bahwa tidak mengambil data tata kelola, tetapi untuk UNAN karena joinnya juga ketika sudah mau jalan itu fokusnya ke mutu dan juga equity. Nah, untuk yang tata kelola ini kita sebelumnya sudah bekerja sama dengan STIE Haji Agus Salim dengan Pak Adriansah, namun sampai pada penulisan artikel ini kami tidak mendapat data kualitatif atau rekamannya, sehingga kami ini menelusurinya menggunakan data-data sekunder, sehingga saya juga kurang percaya diri untuk dalam penulisan artikel tata kelola, khususnya hanya tata kelola aja di Sumatera Barat, sehingga momen ini mudah-mudahan untuk Pak Adriansah sendiri dapat memberikan perbaikan atau tambahan ketika ada kekurangan. Jadi langsung saja di Sumatera Barat untuk tata kelola saya simpulkan bahwa sasaran 1 dan 8 itu belum terwujud. Kemudian untuk sasaran 5 itu tidak dapat ditentukan sudah terwujud atau belum karena kita tidak memiliki cukup bukti. Terus ke bawah tujuannya sama seperti yang sampaikan tadi. Di sini juga tidak menggunakan tidak menggunakan pendekatan RE karena tidak ada data kualitatif. Terus ke bawah lagi Mas. Ke bawah lagi ya. Ini kepesertaannya sudah mencapai 77,3% atau belum UHC di tahun 2020. Sama, paling banyak itu adalah PBI Pusat dan PBI APBD. Ke bawah lagi. Nah, untuk peraturan kebijakannya, tadi itu dari Provinsi Sumatera Barat, dia menerbitkan kebijakan Pergub dari Pergub nomor 50 tahun 2014, Pergub nomor 3 2017. Pergub itu pada dasarnya berisi tentang integrasi masyarakat miskin dari Jamkesda ke JKN. Di situ saya lihat dari Pergub itu saya melihat bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat cukup fokus pada penduduk miskinnya dalam kepesertaan JKN. Sehingga dia bahkan menerbitkan 3 regulasi, yaitu untuk membantu, di mana regulasi tersebut adalah bentuknya seperti peran dari pemerintah provinsi untuk membantu kepesertaan JKN di wilayah kabupaten kota yang memiliki fiskal rendah. Jadi benar-benar didata fiskal mana yang rendah sehingga langsung proporsinya dibagi. Jadi dari 2014, kemudian di Pergub 3 2017 itu ada 20% ditanggung oleh pemerintah provinsi, 80% ditanggung oleh kabupaten kota. Kemudian di Pergub terbaru nomor 2 2019, ke bawah lagi Mas. Di situ untuk kabupaten-kabupaten tertinggal seperti Pasaman Barat, Solok Selatan, dan Kepulauan Mentawai itu pemerintah provinsi menanggung 30% dinaikkan, sedangkan untuk sisanya kabupaten kota menanggung 70%. Disitulah yang saya nilai bahwa pemerintah Sumatera Barat itu cukup baik untuk kepesertaan penduduk miskinnya dalam program JKN. Kemudian untuk data pelayanan juga kami tidak mendapatkan data dari BPJS Kesehatan sampai penelitian ini selesai, sehingga kami hanya menampilkan data dalam DAS, yaitu data dalam DAS ini adalah berasal dari data sampel BPJS, di mana Bapak Ibu sekalian dapat menyaksikan, ke bawah lagi Mas, di monitor Bapak Ibu sekalian bahwa, ke atas sedikit, ya, di monitor Bapak Ibu sekalian dapat menyaksikan bahwa lagi-lagi PBI APBD dan PBI APBN itu dana klaimnya terendah. Ini mungkin bisa dikaji lebih lanjut, terutama untuk kabupaten kota yang masih 0,00% itu bisa dicari tahu apa yang menyebabkan dana dari penduduk miskin menjadi rendah. Sedangkan untuk PBPU
dan PPU itu mendominasi. Kalau misalnya kita lihat tadi PBPU itu kepesertaannya hanya berapa persen gitu. Dan itu nanti yang akan melihat atau nanti ketika Bapak Ibu melakukan penelitian lebih lanjut dapat memberikan penilaian apakah program JKN yang diselenggarakan di Sumatera Barat itu benar-benar telah memberikan keadilan dalam pelayanan kesehatan atau lebih baik dari Jamkesda yang sebelumnya telah dilaksanakan. Ke bawah, jadi tidak hanya BPJS saja, untuk pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga kami telusuri website-website pemerintahnya yang di mana kita sekarang banyak menggaungkan 4.0, tapi banyak sekali data-data kami temukan itu tidak diupdate di website pemerintah Provinsi Barat. Ke bawah lagi, Mas. Sehingga kami menyatakan sasaran 1 terkait koordinasi itu tidak berjalan dengan baik, dan terkait transparansi terutama itu tidak berjalan dengan baik karena baik BPJS maupun pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu tidak menyajikan data ke publik sudah berapa persentase kepesertaannya untuk PBI dan untuk peserta-peserta yang lain. Kita hanya dapat menelusuri dari pergub-pergub mengenai tadi itu integrasi penduduk miskin. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan karena nanti ada teman-teman yang lain. Oke, mungkin dilanjutkan oleh Pak Fauji. Nanti Bapak Ibu mohon bersabar. Pak Fauji dapat menyampaikan singkat saja untuk equity dan juga nanti dilanjutkan oleh mutu singkat saja. Silakan Pak Fauji. Ya, terima kasih Mbak Tari. Saya share screen ya. Iya. Dimatiin dulu tuh punya Mbak Tari ya. Ya, ini untuk Sumatera Barat sampulnya seperti ini. Nanti bisa dilihat ya di DAS ya. DAS untuk Provinsi Barat. Mungkin perlu dilihat lagi siapa penyusunnya karena banyak sekali di sini. Nanti bisa dipilih mana yang equity, mana yang lainnya ya. Jadi yang lain itu bisa dikeluarkan. Kemudian kalau kita lihat di abstraknya, kita menggunakan realis evaluation kalau di Sumatera Barat karena memang ada kualitatifnya yang disampaikan, meskipun memang hanya untuk Kota Padang ya. Jadi catatan untuk Sumatera Barat karena laporannya hanya Kota Padang, mungkin perlu disupport dengan beberapa kota lagi yang mungkin bisa ditelusur ya untuk informasi data-datanya. Kemudian untuk abstraknya, capaian pemerataan pelayanan yang paling penting ya. Jadi di kesimpulan kita lihat bahwa capaian pemerataan pelayanan kesehatan untuk yang berkeadilan sosial di Provinsi Sumatera Barat memang belum tercapai. Dari kepesertaan yang kurang dari 100%, pemanfaatan paket manfaat juga masih berpusat di Kota Padang ya. Kemudian juga fasilitas kesehatan juga belum lengkap termasuk distribusi tenaga kesehatan. Dan banyak paket manfaat juga dimanfaatkan oleh PPU dan BPPU yang sebagian besar sudah bisa mengakses pelayanan kesehatan. Oke, kemudian kalau kita lihat di sasaran 2-nya, ini proporsi kepesertaan berdasarkan Sismonet DCSN ya, tahun 2020, ini tahun 2019, bahwa masih ada 21,4% yang belum tercapai, dan sebagian besar, 58 atau 60,2 berapa ini? 59,6 ya. Ini PPI, jadi lebih dari 50%. Kemudian berdasarkan temuan lapangan terutama di Kota Padang bahwa masih ada dari realis evaluation-nya ya, dari konteksnya karena memang masyarakat miskin tidak Pemdanya memang bisa mengcover untuk anggarannya 20% dari masyarakat miskin tersebut untuk seluruh kabupaten kota dengan beberapa kebijakan yang ada ya dari pemerintah daerah. Kemudian rata-rata masyarakat tadi yang seperti data kemiskinan memang perlu diperkuat lagi karena memang
banyak ekonomi dan berpenghasilan tidak tetap. Ini menyebabkan masyarakat berat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta JKN karena memang pembayaran iuran preminya berdasarkan jumlah anggota dalam kartu keluarga, meskipun Pemda provinsi tetap melakukan sosialisasi kepesertaan. Ini mekanisme. Sehingga target kepesertaan khususnya untuk BPPU belum tercapai. Nah, ini juga ada kualitatif di Kota Padang juga yang diperkuat sehingga bisa ada realis evaluation-nya, ya. Jadi konteksnya ada sinkronisasi data setiap 6 bulan sekali. Ini sehingga kepesertaan untuk masyarakat miskin ini bisa tercapai, namun untuk peserta mandiri memang perlu sosialisasi ke masyarakat, ya. Dan belum sepenuhnya berhasil. Sehingga cakupan persen belum dapat tercapai 100% di Kota Padang. Ini untuk kepesertaan. Untuk pelayanan jantung, ini kalau kita lihat dari data Cath Lab, ini hanya 4 ada di Bukit Tinggi dan Kota Padang. Nah, ini juga sentral, ya, jadi di pusat-pusat di kota besar, ya. Dan untuk dokter spesialis juga hanya di Kota Padang dan Bukit Tinggi, Kota Bukit Tinggi yang paling besar, ya. Nah, ini meskipun memang ada Padang Panjang, Pariaman ini juga terdapat. Jadi hampir seluruh, bukan hampir sih, ada ya hampir, ya. Sebagian besar memang di kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat mempunyai dokter spesialis jantung, cuman memang tidak semuanya tersedia cath lab, hanya di 2 kota. Ini perlu dilihat lagi datanya apakah memang betul seperti itu untuk cath lab-nya. Ini yang rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS menyediakan layanan kateterisasi jantung cath lab di Kota Padang. Nah, ini di Kota Padangnya, di RSUP Dr. M. Jamil untuk cath lab-nya. Sehingga kalau kita lihat telusur untuk FKTP-nya ada 155.000 kunjungan, tapi ketika di FKTL 23.000. Ini juga bisa membuktikan bahwa memang pelayanan di FKTL sangat tergantung pada ketersediaan dokter dan fasilitas rumah sakitnya. Sehingga kalau ditelusur lebih dalam lagi siapa yang banyak melakukan kunjungan, tapi memang kita lihat PPU, BP ini besar dalam sama PBPU, ya. Ini juga besar dalam melakukan kunjungan di tingkat FKTP. Kalau di FKTL ini PBPU-nya yang lebih besar. Jadi kalau tadi PPPU-nya yang besar, sini ada PPU plus BPU, sedangkan PPI APBN maupun PPI BPD ini turun drastis. Jadi yang bisa mengakses, yang banyak mengakses pelayanan jantung di FKTL dari segmen PPU, bukan pekerja dan PPPU. Oke, dari persentase kunjungan layanan jantung segmen FKTL di Kota Padang ini tahun 2019 dari BPJS Kota Padang, ya. Ini memang kebanyakan 31% dan 30% untuk PPPU, BPU, dan bukan pekerja. Jadi memang untuk PPI, APBN dan PPI APBD masih sangat kurang. Hingga hal ini yang memperlihatkan bahwa memang akses di FKTL mudah bagi segmen tertentu, ya. Kemudian untuk total pembiayaan dari data sampel tahun 2016 diperlihatkan memang yang mengklaim banyak ini segmen-segmen tertentu. Jadi ada PPU, BPPU, dan BP. Jadi memang sejak tahun 2016 pun sudah yang mengklaim banyak adalah PPU, BPPU, dan BP. Sampai ke data 2018 di Kota Padang juga membuktikan hal yang sama. Sehingga untuk konteks mekanisme sama outcome-nya bahwa meskipun sudah ada untuk fasilitas kesehatan dan SDM ini hanya ada di Kota Padang, ya, ini bisa menjadikan masyarakat mengakses pelayanan jantung di Kota Padang dan juga mendorong klaim pelayanan jantung menjadi lebih tinggi. Sehingga peserta mendapat pelayanan jantung sebagai paket manfaat yang memiliki manfaat optimal. Ini khusus untuk di Kota Padang, ya, karena yang punya kabupaten, sehingga kabupaten yang punya fasilitas
cath lab dan dokter spesialis akan terjadi CMU demikian. Tapi mungkin yang tidak akan sangat terbalik kondisinya karena tidak mungkin bisa mengakses pelayanan jantung di rumah sakitnya sendiri kecuali merujuk. Kemudian untuk persebaran fasilitas kesehatan kelihatan bahwa untuk standar dokter umumnya masih sangat kelihatan kurangan. Ini hampir nyata kecuali untuk Padang yang memang sangat kelebihan plus Bukit Tinggi. Ini standarnya 26 dapat 63. Kalau di Kota Padang standarnya 190 ternyata tersedia 314. Ini sangat melimpah sehingga perlu ada distribusi ulang untuk ketersediaan dokter umum. Kemudian tersedia rumah sakit 78 dan paling besar di Kota Padang dan Bukit Tinggi. Kemudian untuk fasilitas ini perlu dilihat bahwa memang untuk CMO-nya kita coba konfigurasikan bahwa di Kota Padang memang sudah memiliki fasilitas dan SDM yang cukup sehingga pemerintah daerah terus berupaya melakukan sosialisasi kepesertaan JKN dan berusaha melengkapi sarana pesertaan dan mendorong masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan dan meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan. Dan ini mengakibatkan masyarakat mudah mengakses layanan kesehatan di Kota Padang. Dan ini belum di kota-kota lain yang memang saya kira bisa dituliskan kebalikannya CMO. Mungkin itu Mbak Tari atas paparan singkatnya. Terima kasih. Pak Fauji. Mungkin dilanjutkan ke tim mutu dulu, baru nanti kita akan minta tanggapan dari tim Sumatera Barat untuk setiap topik. Silakan, siapa tim mutu, Mbak Eva atau Mas Chandra? Saya, Tar. Ya, singkat saja ya Mas Chandra, langsung ke poin-poinnya aja. Langsung kayak apa Mbak Eva tadi, mungkin langsung ke CMO dan juga kesimpulannya aja. Terima kasih. Saya share screen dulu. Share screen. Oke, sudah kelihatan screen saya? Sudah kelihatan? Baik Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Saya akan coba memaparkan hasil dari tim Sumatera Barat, di mana bahwa di dalam topik mutu ini artikel data yang didapatkan hanya data dari Kota Padang, sehingga yang dituliskan di sini adalah topik mutu di Kota Padang. Sedangkan untuk daerah yang lainnya itu belum kita dapatkan. Topik mutu ini ditulis menggunakan pendekatan realis evaluation ya, berbeda dengan topik-topik yang sebelumnya. Dan seperti di dalam topik mutu ini kita memiliki 3 kebijakan yang dievaluasi, baik KBK, kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan, kendali mutu, kendali biaya, dan pencegahan fraud. Jadi secara umum bahwa hasil dari temuan dari penelitian di Kota Padang ini bahwa menunjukkan bahwa kebijakan kendali mutu, kendali biaya, dan kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan itu telah berjalan di Kota Padang. Mana keberhasilan berjalan program secara umum didukung dengan adanya komitmen dan kompetensi yang mendorong pelaksana lebih percaya diri menjalankan tugasnya. Jadi kalau hasil temuannya di Kota Padang ini atau Sumatera Barat, jadi untuk masing-masing kebijakan, misal pertama kebijakan kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan, di situ ada 3 indikator yang harus dicapai oleh FKTP untuk mendapatkan kapitasi yang maksimal. Namun hasil temuan di sini menunjukkan bahwa 3 indikator yang yang dicapai oleh FKTP ini semuanya sudah tercapai maksimal. Artinya indikatornya itu dicapai oleh FKTP. Di mana bahwa hasil CMU yang dituliskan berdasarkan hasil penelitian untuk komponen pertama angka kontak, jadi outcome-nya sebagian besar telah memenuhi angka kontak, walaupun masih ada 2 atau 3 puskesmas yang di bawah target setiap bulannya.
Ini karena ada mekanisme bahwa puskesmas terdorong untuk memberikan pelayanan kesehatan para peserta. Hal ini didukung karena ada konteks bahwa SDM kesehatan, anggaran, dan sarana prasarana mencukupi untuk pencapaian target angka kontak. Selain itu pula bahwa outcome ini karena ada mekanisme bahwa pencatatan kunjungan sehat yang lain mempengaruhi pencapaian angka kontak. Ini yang mempengaruhi 2 atau 3 puskesmas yang di bawah target ini untuk mencapai angka kontak tadi. Terus untuk komponen rasio rujukan rawat jalan spesialistik, ini outcome-nya bahwa sebagian besar puskesmas telah memenuhi target rasio rujukan non spesialistik, walaupun masih ada rujukan sesuai dengan TACC ya yang ada. Hal ini karena ada mekanisme bahwa puskesmas merasa mampu menangani 144 diagnosa yang wajib ditangani. Nah, mekanisme didukung karena dokter yang telah mencukupi di puskesmas Kota Padang, serta dokter menangani 144 diagnosa sesuai dengan kompetensinya. Nah, untuk komponen program yang ketiga, KBK ini adalah rasio peserta prolanis rutin berkunjung ke FKTP, di mana outcome yang didapatkan adalah sebagian besar puskesmas telah memenuhi target rasio peserta prolanis rutin berkunjung, walaupun masih ada puskesmas yang di bawah target. Hal ini terjadi karena ada mekanisme bahwa petugas termotivasi untuk menjalankan program prolanis. Didukung karena konteksnya anggaran mencukupi yang dengan didukung oleh anggaran prolanis BPJS. Artinya bahwa ini tercapai karena adanya anggaran tadi, anggaran yang didukung oleh BPJS. Nah, untuk kendali mutu kendali biaya, di sini ada 4 komponen program. Yang pertama terkait dengan sosialisasi kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan profesi, kemudian utilisasi review, audit medis, dan yang pembinaan etika dan disiplin profesi, di mana temuan dari teman-teman Kota Padang ini, bahwa dari keempat komponen kebijakan tadi, audit medis itu belum berjalan. Karena apa? Bahwa audit medis ini, TKMKB berpendapat bahwa audit medis seharusnya tidak berada pada ranah TKMKB. Hal ini terjadi karena belum ada kesepahaman tentang pelaksanaan audit medis oleh TKMKB. Nah, untuk fraud sendiri, jadi kebijakan ketiga adalah tentang kebijakan pencegahan kecurangan atau fraud pada program JKN, di mana ada 4 komponen kebijakan, komponen program juga. Yang pertama terkait dengan komponen pertama penerapan kebijakan dan pedoman pencegahan fraud. Terus yang kedua pengembangan budaya pencegahan kecurangan fraud. Terus yang ketiga pengembangan pelayanan kesehatan berorientasi kendali mutu dan kendali biaya. Terus yang keempat pembentukan tim pencegahan kecurangan fraud dalam program jaminan kesehatan. Nah, dari keempat komponen program ini bahwa ditemukan hampir semuanya belum optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini karena misalnya yang komponen pertama terkait dengan penyusunan kebijakan dan pedoman pengendalian fraud. Ini sudah terdapat kebijakan pedoman di dalam pelayanan kesehatan sebagai bentuk pengendalian fraud. Ini karena ada mekanisme bahwa pimpinan organisasi terdorong untuk membentuk standar prosedur pelayanan kesehatan. Mekanisme ini terjadi karena ada konteks bahwa pimpinan organisasi mengetahui mengenai konsep fraud, walaupun belum memaham dan tepat mengenai langkah-langkah pencegahan kecurangan. Artinya ini terjadi baik di rumah sakit maupun dinas kesehatan. Terus yang kedua, dari komponen program kedua terkait dengan pencegahan kecurangan ini adalah pengembangan budaya pencegahan. Nah, outcome yang didapatkan di dalam hasil temuan teman-teman di Kota Padang itu adalah pengembangan budaya, khususnya terkait pencegahan kecurangan JKN, itu belum optimal. Ini ada mekanisme pegawai belum secara khusus memahami budaya pencegahan kecurangan. Mekanisme terjadi karena tidak ada anggaran untuk sosialisasi terkait dengan pencegahan kecurangan secara khusus. Artinya bahwa outcome ini tidak tercapai karena kurangnya sosialisasi terkait dengan budaya pencegahan ini. Terus yang ketiga, komponen program ketiga terkait fraud ini adalah pengembangan pelayanan kesehatan yang berorientasi kendali mutu dan kendali biaya. Outcome yang didapatkan dari hasil temuan teman-teman Kota Padang bahwa upaya pengembangan pelayanan berorientasi kendali mutu kendali biaya itu sudah dijalankan.
Ini karena ada mekanisme bahwa mendorong penerapan standar pelayanan klinis dan pelayanan layanan sesuai kewenangan klinis. Ini terjadi karena konteks pimpinan rumah sakit telah menjamin ketepatan, kompetensi, dan kewenangan tenaga kesehatan. Sedangkan untuk yang terakhir, komponen kebijakan yang keempat di dalam komponen program keempat dengan kebijakan fraud ini adalah ini sudah terbentuk tim anti fraud namun belum optimal bekerja. Hal ini terjadi karena mekanisme pimpinan rumah sakit dan dinkes terdorong untuk membentuk tim pencegahan kecurangan JKN. Mekanisme ini terjadi karena konteks terdapat peraturan wali kota yang mewajibkan seluruh rumah sakit dan dinas kesehatan di Kota Padang membentuk tim anti fraud. Jadi ini adalah temuan dari tim Kota Padang yang mungkin yang masih kurang silakan ditanggapi. Jadi untuk kesimpulannya di dalam temuan teman-teman di Kota Padang ini adalah untuk bisa memuat target KPKP itu di Kota Padang tercapai. Jadi masih ada puskesmas yang belum mencapai target seperti angka kota dan Prolanis. Kemudian sebagian besar juga program kendali mutu kendali biaya sudah dilaksanakan. Terus untuk sistem pencegahan kecurangan itu belum optimal dilaksanakan di Kota Padang. Saya kira begitu, Mbak Ari. Halo? Oke. Oke, selanjutnya mungkin saya coba tanya dulu kepada tim Sumatera Barat. Tadi udah ada Bu Sri. Ya, mohon maaf saya harus off dulu karena ada salah ketik. Ya, baik Prof. Terima kasih atas partisipasinya Prof. Laksono. Selanjutnya mungkin saya akan tanyakan kepada tim yang ada di Sumatera Barat, tim UNAN. Mungkin tadi Bu Sri Siswati sudah join duluan. Mbak, saya pamit dulu ya. Oh ya, terima kasih Prof. Laksono atas partisipasinya. Ya, makasih. Ya. Ya Mbak, baik saya perkenalkan Syafrawati dari FKM UNAN Mbak. Oh ya, silakan Ibu. Bagaimana komentarnya untuk mungkin kalau UNAN kan hanya equity dan mutu ya Bu ya? Iya. Iya, silakan. Pertama mungkin kami ingin mengomentari tentang yang equity. Karena nanti minta tolong juga teman-teman yang lain bisa menambahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Fauzi Kurniawan ya, kenapa di UNAN ini untuk yang di Padang ya, di Padang ini lumayan banyak karena memang kita menjadikan ini topik-topik skripsi Mbak. Jadi kita dari judul equity kita keluar dengan 4 topik skripsi dan dari judul mutu kita keluar 3 topik skripsi. Jadi ada 7 mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini dan alhamdulillah ketujuhnya sekarang sudah lulus ya dengan nilai yang memuaskan. Dan juga yang terlibat ini adalah pembimbing yang juga semua dosen di Departemen AKK FKM UNAN. Jadi memang ini keroyokan Mbak istilahnya karena ini kami ingin berbagi semua tahulah hasil bagaimana kondisinya khususnya di Kota Padang. Baiklah untuk topik equity ini memang kalau dari artikel kami baca memang judulnya Sumatera Barat. Mungkin ini sudah diolah oleh UGM karena memang kami hanya mengirimkan kemarin kondisi di Kota Padang. Dan juga mungkin klarifikasi sedikit itu kalau memang di judul artikelnya dengan abstraknya mungkin itu ada perbedaan karena di atas saya baca itu di atasnya masih Kota Padang gitu. Apakah ini akan khusus Kota Padang atau di Sumatera Barat? Jadi kalau Sumatera Barat berarti kita judulnya berarti kita jadikan Sumatera Barat. Nah kalau untuk equity ini memang kondisinya seperti tadi yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Muhammad Fauzi Kurniawan. Artinya dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain itu memang sebagai ibu kota provinsi equity di Sumatera Barat itu sudah sebagian besar itu sudah tercapai. Ini terbukti dengan misalnya kalau kita lihat secara umumnya dari fasilitas ya paket manfaat layanan jantung, sumber daya tenaga medis itu juga sudah misalnya sudah melebihi gitu. Dan
mungkin yang ingin kami sedikit klarifikasi adalah di paket. Nah, ini ya, di halaman pertama, mungkin dulu di halaman 6, itu ada kalimat di bawah gambar 2,